One, two, three, go. Open the door. Kok pakai go? Kok kira mau lomba lari? One, two, three, open the door. Shalom sidang jemaat Tuhan. Sekarang kita berada di podcast GBAP Bunga Bakung Robinson. Hari ini kita akan mendatangkan seorang artis yang sangat luar biasa di kalangan GBAP Bunga Bakung Robinson. Dia sangat terkenal dan sangat dicintai oleh kita semuanya. Dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Nah, siapakah dia? Ini kita akan sambut Iren Gemes. Ini halo sobat manjaku. Pasti sudah kangen kan? Halo Iren, apa kabar hari ini? Hasilnya dahsyat, luar biasa. Yes, go. Wow, dari penampilan Anda sepertinya Anda tampak lebih cantik hari ini ya. Oh iya dong, setiap hari aku tuh melakukan perawatan. Hampir setiap hari. Sungguh sangat luar biasa. Iya, begitulah memang kalau menjadi artis kondang. Oke. Saya mengetahui bahwa Anda itu sangat dicintai oleh seluruh jemaat GBAP Bunga Bakung Robinson. Aku terharu. Iya, Anda itu sangat terkenal memerankan berbagai film-film yang mendatangkan banyak penonton. Dan itu sangat terkenal ya kan? Nah, saya mau tahu nih, kira-kira dalam persiapan Anda dalam ibadah Bunga Bakung Robinson itu apa sih yang harus Anda siapkan? Oke, biasanya kalau kita ibadah itu teman-teman, kita tuh yang paling penting mempersiapkan hati. Karena di mana ada hati, maka kita akan semakin fokus untuk beribadah. Tentunya juga kita harus duduk yang rapi, kita harus berpakaian yang rapi. Nggak mesti pakaian mahal, beli aja di Mangga 2 juga nggak apa-apa. Kayak saya ini mah di Mangga 2. Oke, lalu kita siapkan catatan biar kita bisa menyatat gitu. Oh iya, benar sekali. Poin-poin penting yang disampaikan firman Tuhan yang bisa kita jadikan rema itu bisa kita catat. Of course, baby. Oke, untuk itu kita akan sambut ibadah online GBAP Bunga Bakung Robinson. Ini dia. Mari sedang jemaat Tuhan, saya undang kita bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada sedang jemaat Tuhan. Siapakah yang Anda banggakan dalam hidup kalian? Dan percayakah bahwa masa depan kita indah dan aman bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Yang percaya bahwa Yesus kita yang kita andalkan, coba angkat tangannya, lambaikan ke TV. Ya, puji nama Tuhan. Biar Tuhan melihat setiap tangan-tangan kita yang terangkat dan Dia akan menuntun langkah-langkah kita ke depan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersorak buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin. Kita menuju kepada kemenangan daripada Tuhan kita. Amin. Yang setuju dengan saya, mari kita serukan sama-sama. Oh, haleluya. Oh. Menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kita mau nyatakan dengan mulut bibir kita bahwa Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus pribadi yang kami andalkan dalam hidup kami. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami aman, kami damai, kami senang, kami bahagia. Thank you Lord Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin, haleluya Yesus. Kami nyatakan bahwa kami memerlukan Engkau. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, Kau penuh, amin, pengharapanku di dalam-Mu. Serukan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu. Come on. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Oh, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Katakan, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Semuanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus, Yesus, yang kami andalkan. Hanya Kau, Yesus, kami percaya penuh. Kami percaya penuh padamu, Yesus. Hanya padamu kami berharap, kami berserah, kami bersandar. Hanya padamu, Yesus.
melebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku. Kami nyatakan tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Nyatakan hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Nyatakan melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, selamat berjumpa pula saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya kita. Walaupun saat ini kita selenggarakan di rumah masing-masing, tetapi hadirat Tuhan tetap kuat ada di keluarga Anda masing-masing. Mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan beritaan firman Tuhan yang hamba akan sampaikan sebentar lagi. Kiranya pengurapan-Mu turun Tuhan kepada hamba-Mu dan juga kepada seluruh sidang jemaat dan persawan ataupun pendengar dimanapun juga berada. Agar supaya setiap orang yang mendengarnya mendapat berkat daripada Tuhan. Dan firman ini bisa membangun, bisa menegur dan bisa menjadikan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya diberi tema yaitu mental kaya versus mental miskin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai mental kaya versus mental miskin, itu kita adalah bicara mengenai sikap hati dan pikiran kita tentang kekayaan, tentang harta benda, tentang keuangan, tentang kebutuhan kehidupan kita, juga tentang iman kita terhadap pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Bila kita melihat keutamaan hidup Kristiani, maka dasarnya itu adalah kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Apa artinya itu? Dan kasih hakikatnya adalah memberi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup mengasihi, memberi pasti hanya bisa dilakukan apabila kita bermental kaya. Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah wujud daripada mental kaya itu. Dia melakukan. Karena apa? Karena dia kaya dengan anugerah. Dia kaya dengan belas kasihan. Dan dia kaya dengan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anaknya yang tunggal dia karuniakan sebagai korban pengampunan dosa untuk kita semua yang semula hidup di dalam dosa. Kita hidup tidak dalam ketaatan, tapi kita hidup dalam pemberontakan. Kita ini pada hakikatnya adalah dulu seteru-seteru Allah. Tetapi lewat salib Anda dan saya manusia, kita ini diajak hidup berdamai dengan Tuhan. Tidak lagi menjadi seteru tetapi menjadi sahabat, bahkan
menjadi anak-anaknya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu. Dia juga memberi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberi pembelaan-pembelaan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bahkan dia memberi bukan hanya kepada orang yang baik saja, tapi kepada orang yang jahat juga. Dia memberi udara segar, dia memberi pergantian musim, panas dan hujan, dia memberikan tanam-tanaman, dia memberikan marga satwa, dia memberikan hewan untuk bisa dibudidayakan dan untuk mereka itu makan dan mereka itu diberi juga tempat tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mental kaya yang Tuhan kehendaki dan Tuhan puji pada diri seseorang adalah seperti yang ditulis di dalam Injil Matius pasal ke-25 ayat 34 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang yang bermental kaya memperhatikan sesamanya yang di dalam kesulitan dan di dalam derita. Mereka adalah orang yang diberkati Bapa di surga. Mereka masuk kerajaan yang sudah disediakan bagi mereka. Itu kata Yesus. Apakah yang mereka lakukan Bapak Ibu? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita melihat seseorang di dalam penderitaan, Yesus itu menganggap mereka yang menderita itu adalah saudaranya. Walaupun mereka dalam kondisi hina, mereka itu sangat perlu diperhatikan. Justru karena mereka dalam kondisi hina itu harus diperhatikan. Karena sudah melakukan sesuatu bagi orang yang lain yang di dalam penderitaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Entah itu saudara seiman, entah itu bukan saudara seiman. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberikan tumpangan kepada orang yang asing, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, melawat yang sakit dan juga mengunjungi mereka yang di dalam penjara. Mereka kaya dengan kemurahan hati, mereka kaya dengan empati, mereka kaya dengan perbuatan baik. Sebaliknya mereka yang bermental miskin, Tuhan berkata kepada mereka, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka yang bermental miskin yaitu yang kikir, apa yang dilakukan oleh Tuhan, mereka dihardik, diusir dari hadapan Tuhan. Mereka disebut orang-orang yang terkutuk. Bahkan mereka diusir ke dalam api yang kekal. Api yang kekal yang mestinya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya atau pengikut-pengikutnya. Dan mereka di sana akan tersiksa selama-lamanya. Siang dan malam tidak ada habis-habisnya. Sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah sebabnya sebenarnya? Tuhan menjelaskan dalam Matius 25 ayat 42 dan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi seteguk air minum kepada orang yang miskin, tukang sampah misalnya, orang yang lewat, ya, yang orang yang kelaparan, yang
itu mendorong atau menarik gerobak sampah. Itu kadang-kadang kehausan, kelaparan Bapak Ibu. Mereka terkena hujan, mereka terkena angin. Kita perlu punya iba dan belas kasihan kepada mereka. Sebab saat ada orang yang lapar, ya, orang-orang ini tidak memberi makan. Pada waktu ada orang yang haus, mereka tidak memberi minum. Pada waktu ada orang asing, tidak diberi tumpangan. Dan saat ada orang yang telanjang, tidak diberi pakaian. Bapak Ibu, saya belajar untuk berempati sejak saya muda, sejak mengenal Yesus. Dan Tuhan tidak pernah melalaikan dan melupakan saya sendiri, kebutuhan saya sendiri. Bapak Ibu, bukan ingin kita balasannya kembali. Tetapi kalau kita melakukan apa yang baik menurut pemandangan Tuhan, Tuhan pasti memberikan reward. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga saat ada orang sakit, ayo kita akan melawat dia. Kalau perlu kita ajak, kita tampung, kita doakan di rumah kita. Dan saat ada orang di dalam penjara, kita kunjungi mereka dan kita berikan mereka itu oleh-oleh. Kita doakan mereka, kita support mereka, kita rangkul mereka, kita kasihi mereka. Mereka orang-orang yang dikatakan terkutuk itu, mereka miskin empati. Mereka itu tidak punya kepedulian, miskin kepedulian. Mereka miskin kasihan dan belas kasihan. Mereka itu kikir, mereka itu menggenggam tangan mereka dan memejamkan mata mereka. Mereka mau menulikan telinga mereka terhadap tangisan dan rintihan orang dan keluh kesah orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kepada kita hati yang dikuduskan supaya kita memiliki hati seperti hati Yesus yang adalah bermental kaya dan yang berempati. Tuhan memberi kepada kita mata untuk kita bisa melihat dengan kasih dan belas kasihan. Tuhan memberi kepada kita tangan untuk kita bisa ulurkan, untuk bisa menolong orang yang lain dan menarik keluar orang yang ada dalam lumpur dosa. Dan Tuhan berikan kita bibir untuk kita tebarkan senyum. Tidak pilih-pilih mana yang kaya, mana yang miskin. Tapi semua orang harus kita kasih dan kita sapa. Tuhan memberi kita telinga untuk bisa mendengar jerit tangis, rintihan dan keluhan sesama kita. Tuhan berikan kepada kita kata-kata untuk bisa bertegur sapa, untuk bisa memberi support, untuk bisa memberikan motivasi. Tuhan beri kepada kita kaki untuk mencari yang tersesat. Tuhan memberi kepada kita lutut untuk ditekuk, untuk kita mendoakan orang-orang lain yang membutuhkan. Itulah sebabnya tiap pagi saya selalu usahakan mulai tengah malam saya ketik itu pokok-pokok doa, salurkan kemana-mana dan mengucap syukur sangat banyak pendukung-pendukung doa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya tangan kita tidak menggenggam dan mata kita jangan terpejam agar kita berbuat yang luhur dan mulia seperti yang Tuhan Yesus Kristus lakukan pada waktu dia ada di atas muka bumi ini. Ada mental kaya yang sembrono, ya, yang ceroboh Bapak Ibu. Itu ditulis di Lukas 12 ayat 18 sampai 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, orang ini melakukan ini karena sifat ketamakan dan keserakahannya, yaitu menjadikan kekayaan duniawi hasrat untuk kehidupannya. Tuhan memperingatkan agar kita waspada terhadap sikap seperti ini, yaitu ketamakan. Bahasa Yunaninya itu pleonexia. Bahasa Yunaninya pleonexia. Artinya yaitu kehausan untuk memiliki lagi dan lebih banyak lagi, seperti lintah yang mau menyedot terus dan menyedot terus, dan akhirnya dia nanti pecah sendiri dan dia mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seharusnya selain kita bekerja untuk mencukupkan kebutuhan kita,
kita ini harus kaya terhadap Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu kita harus mencari kerajaan Allah lebih dulu dengan segala kebenarannya. Masing-masing kita harus memperhatikan peringatan-peringatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita dalam hidup kita. Untuk kita mawas diri, self koreksi, bertobat senantiasa, memperbarui hidup kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan hari lepas hari. Kita perlu selidiki diri, apakah ada sifat mementingkan diri, egosentris, egois. Bapak Ibu, juga termasuk keluarga kita. Dan dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21 di sana disebutkan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan menyebut orang serakah itu bodoh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemana jiwa kita nanti? Dan kemana harta dunia yang kita kumpulkan itu tadi? Kita tidak tahu kekayaan itu nanti akan kemana dan dikelola siapa kalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Mari kita fokuskan diri untuk menjadi orang yang bermental kaya yang benar, Bapak Ibu, yaitu tidak tamak. Kita tidak mementingkan diri sendiri dan jangan berlaku bodoh. Bapak Ibu, sebaliknya kita perlu punya hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, hati yang mudah berempati untuk menolong sesama. Saya kirim pokok doa, ada satu hamba Tuhan yang butuhkan tanah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan harganya tidak sedikit, harganya 40 juta. Kemudian ada orang yang menanggapi, yang saya masukkan dalam pokok doa tidak seorganisasi dengan saya, yang menanggapi juga tidak seorganisasi dengan saya. Dia warga Katolik, Bapak Ibu, dan dia katakan, siapa itu sebenarnya yang Ibu sebutkan itu? Apakah mereka itu mengasihi Tuhan? Betul, mereka itu hamba-hamba Tuhan, suami istri, dan mereka membangun gereja sendiri, tidak pakai tukang, suami istri. Begitu juga mereka itu membuat pastori, suami istri, tidak pakai tukang, karena mereka tidak mampu, bahkan mereka pakai modal motor untuk bisa beli kayu-kayu, cuma untuk bergaji saja dia minta tolong orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kemudian warga Katolik itu mengatakan, saya membantu. Saya pikir dia membantu, ya, karena itu harganya mahal, 40 juta Bapak Ibu. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi pandemi, tidak semua orang mau mengeluarkan uang seperti itu untuk orang lain, apalagi dia tidak kenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir hanya akan bantu mungkin 10 juta, 5 juta, 15 juta. Tapi dia tutup semuanya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Sampai pada waktu yang bersangkutan diberitahu oleh kakaknya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan itu mengatakan, aduh aku merinding Kak mendengar itu semuanya. Bapak Ibu, saya waktu perintisan juga begitu. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya akan sujud kepala saya sampai ke tanah. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian mengucap terima kasih ada orang mau digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang peduli pekerjaan Tuhan, terlibat dan takut untuk bersama-sama, ayo membangun gereja Tuhan. Perlu dana, perlu donasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita menerima keselamatan itu cuma-cuma, tetapi untuk memberitakan Injil itu perlu biaya Bapak Ibu. Kita perlu mengulurkan tangan untuk orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, menampung orang asing, dan yang dipenjara. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan juga bicara banyak kepada saya melalui puasa-puasa. Sehingga akhirnya kami mendirikan satu yayasan di mana kami juga mempunyai panti asuhan, panti werda, dan ada sekolah Alkitab gratis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kemudian ada persekutuan hamba Tuhan pedesaan setiap sebulan sekali dengan kita berbagi kasih dan saling mendoakan. Bapak Ibu tahun lepas tahun, tahun lepas tahun dikerjakan hanya bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan Tuhan menolong. Kalau tidak ada yang berempati, tidak ada yang mengulurkan tangan, dari mana
biaya-biaya itu semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk bermental kaya dan tidak bermental miskin. Amin. Mari tanggapi firman ini dalam doa. Bapa dalam surga, hamba menyerahkan kepadamu semua persamaan pendengar daripada ibadah online pada hari ini. Sejauh-jauh mata memandang dan telinga mendengar, kiranya urapan Roh Kudus turun melimpah-limpah atas mereka. Dan karunia Roh Kudus merubah setiap orang dari permental miskin menjadi permental kaya. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dengan tangan ditaruh di dada kanan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berhubung minggu ini adalah minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu di rumah masing-masing siapkan perjamuan kudus saudara-saudara, dan kita akan nikmati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Pada malam terakhir Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan karena kamu. Terimalah saat ini dan makanlah. Mari kita makan roti perjamuan kudus dan kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah cawan yang sudah ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang anggur yang ada dalam cawan ini adalah darah Yesus. Dan kalau kita minum perjamuan kudus pada saat ini, kita bersatu dengan darah Yesus. Darah yang berkuasa untuk menyucikan kita dari semua dosa, untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk pengurapan minyak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Kami percaya dosa dan kesalahan kami Tuhan sudah ampuni dan Tuhan sucikan hati kami. Dan oleh bilur-bilurnya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan saat ini kami memerlukan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapan yang baru untuk kami menjalani hari-hari yang baru, minggu-minggu yang baru, bulan yang baru, sepanjang bulan ke depan ini. Kiranya urapan-Mu mengalir terus-menerus, memberikan kekuatan tambah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, urapi dengan minyak keluargamu masing-masing. Kepala keluarga mengurapi anggota keluarganya dengan urapan minyak, mendoakan dan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya rencana,
Allah digenapi dalam kehidupan setiap orang. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan untuk beberapa hal yang akan kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia untuk saat ini ya Tuhan, apa yang kami alami di dalam nama Yesus. Kami memberkati buat setiap pemerintahan pusat, kota maupun daerah bekerja sama untuk menangani pandemi ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa memberkati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di 34 provinsi, dengan hasil bumi dan hasil laut yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap industri-industri yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk setiap industri-industri ini Tuhan, untuk menjadi berkat, saluran berkat untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat keamanan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Shalom-Mu, damai-Mu mengalir atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, GBAP yang ada di Indonesia. Kami memberkati Tuhan di setiap apapun juga yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami memberkati buat gembala-gembala yang ada di GBAP di dalam nama Yesus. Kami percaya rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu di Indonesia, dimanapun berada, denominasi ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan juga pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami tak lupa berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit pada saat ini. Dalam nama Yesus, melalui bilur Kristus, kesembuhan mengalir. Melalui iman percaya, pengharapan di dalam Yesus, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami kesesakan, yang mengalami apapun juga dalam kehidupannya ya Tuhan. Kesulitan demi kesulitan apapun, biarlah jemaat-Mu terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Yesus memberikan jawaban dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan memampukan kepada kami semuanya untuk melakukan jauh lebih yang kami doakan, kami pikirkan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan, kami panjatkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami, bangsa negara kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagaimana jemaat Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Mary Hartanti? Pasti sangat terberkati, oke? Nah, sekarang kita akan belajar, bahkan kita akan berbincang-bincang lagi dengan artis kita, Irene Gemes. Saya akan bertanya kepada Irene Gemes, apa yang menjadi tips kamu untuk menjadi sukses, kira-kira? Oke. Sukses itu adalah ketika kita berhasil meraih segala sesuatu yang kita inginkan tentunya, oke? Dan yang paling penting tipsnya adalah kita harus punya mental orang sukses. Mental orang sukses itu maksudnya gimana ya? Oke, mental orang sukses itu atau mental orang kaya itu, dia akan belajar dirinya menjadi orang kaya. Orang kaya itu tentunya mau berbagi, orang kaya itu tentunya jiwanya kuat, pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu. Jangan jadi seperti orang miskin yang maunya hanya minta saja, maunya hanya diberkati, selalu tangannya seperti ini aja gitu. Kita harus punya mental orang kaya yang mau berbagi, mau berusaha, pantang menyerah. Oke, ini sangat cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Mary Hartanti hari ini. Sangat memberkati kita bahwa kita memiliki mental seorang kaya, bukan bicara soal materi saja. Betul sekali. Tapi jiwa kita, semangat kita untuk kita bisa melakukan itu semuanya. Oke? Sekarang kita juga akan mau bertanya nih, bagaimana Irene tuh dalam memberikan persembahan, kira-kira menurut kamu itu sebagai suatu kewajiban apa bukan? Oh tentunya, kita tuh harus memberikan persembahan ya saudara dan jemaat Tuhan, karena itu kewajiban kita untuk kita berbagi, untuk kita boleh saling mensupport gereja Tuhan. Benar sekali. Ini dia, makanya kita boleh melakukan persembahan walaupun via online, via transfer di barcode berikut ini.
Ya teman-teman, silahkan dilakukan jemaat Tuhan. Dan kemudian untuk kita tahu perkembangan atau informasi-informasi ke depan mengenai GBAP, apa yang dilakukan, apa acara-acara yang kita adakan, bahkan ibadah kita seperti apa, jangan lupa tetap stay tune di channel GBAP Bunga Bakung Robinson, dan setiap minggu ikuti ibadahnya dengan setia. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan kita akan melakukan doa berkat, dan kita akan berpisah dengan artis kita Remas Iren Gemes. Dadah. Dadah. Bapak Ibu, kita akan tadakan tangan kita ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya segala korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Sampai kita jumpa pula minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Amin.